Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Ya, adik-adik semoga semuanya sehat-sehat ya. Adik-adik, biar lebih semangat, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan angkat lagu pujian Allahku Besar. Mata Tuhan melihat. Ayo adik-adik, bermusik. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, perbuat yang baik, yes, perbuat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, ingat Tuhan melihat. Sekali lagi adik-adik. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, perbuat yang baik, yes, perbuat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, ingat Tuhan melihat. Oke adik-adik yang di rumah boleh duduk kembali. Kita akan berdoa. Adik-adik yang di rumah lipat tangannya, tutup matanya ya. Oke adik-adik, semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya. Kita mau memulai ibadah kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat berkat-Mu yang masih boleh kami rasakan sampai pagi ini. Tuhan, terima kasih kami masih boleh berkumpul untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, sama-sama kita ucapkan amin. Adik-adik buka buku nyanyiannya nomor 15. Judulnya Andai Ku Punya Suara Indah. Musik Bang. Andai ku punya suara indah, 1000 kali suaraku, aku bermazmur sangat indah dari seluruh jiwaku. Hatiku sangat bergetar memuji karya cinta-Mu. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, siapkan hati dan pikirannya ya. Duduk yang rapi, dengarkan cerita dari Kaneli. Adik-adik di rumah, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena pada pagi hari ini Bapak, Engkau telah membangunkan kami dari tidur kami semalam. Dan pada pagi hari ini juga Tuhan, kami boleh beribadah secara online Tuhan. Bapa dalam surga, kiranya Engkau berkati kami Tuhan dalam mendengarkan firman-Mu, biar kami boleh Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak menerima berkat-berkat daripada-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus
Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Nah, untuk minggu ini Kakak Nelly mau membacakan firman Tuhan yang tertulis dari Yohanes pasal 11 ayat 24 sampai 26. Ini judulnya itu adalah Lazarus dibangkitkan. Kita baca sama-sama ya. Kakak mulai dari ayat 24. Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Ayat 26. Kita baca sama-sama ya. "Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik sudah baca firman Tuhan. Tadi judulnya adalah Lazarus dibangkitkan. Adik-adik pernah nggak dengar cerita Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit? Pasti udah pernah ya selama di sekolah minggu. Selain menyembuhkan orang sakit, Tuhan Yesus kita itu adalah Allah yang sangat luar biasa. Dia sangat hebat. Dia sangat punya kuasa yang sangat hebat. Contohnya apa? Dia mampu membangkitkan orang yang sudah mati. Contohnya adalah si Lazarus. Nah, adik-adik, kakak punya sebuah cerita animasi tentang Lazarus yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Nih, kita lihat ya videonya ya. Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. "Tuhan, dia yang kau kasihi sakit." Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya." Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian,
ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya. Guru ada di sana, dan ia memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masykullah hatinya. Maka menangislah Yesus. Ia sangat terharu dan berkata, Di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, Angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, Bukalah kain-kain itu, dan biarkan ia pergi. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Nah, adik-adik gimana filmnya? Seru kan? Tuhan Yesus itu hebat banget ya. Dia itu bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Tadi siapa? Ada Marta sama Maria. Mereka adalah 3 orang bersaudara. Yang pertama ada Lazarus, yang kedua Maria, dan ketiga adalah Marta. Mereka tinggal di mana? Di Betania. Nah, adik-adik, kalau kita mau percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita, apapun yang kita minta kepada Tuhan, itu pasti akan Tuhan berikan. Bagaimana kita berdoa kepada Tuhan. Maka dari itu, setiap apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, kita harus awali dengan berdoa. Bangun tidur berdoa, mau makan berdoa, mau belajar berdoa. Nah, apalagi sekarang adik-adik belajarnya dari rumah, dari online. Coba di rumah siapa yang kalau mau belajar online atau mau daring itu berdoa dulu? Saya, ya kan, harus berdoa dulu. Pokoknya harus mengawali segala aktivitas dengan berdoa kepada Tuhan. Nah, adik-adik, jadi sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita harus rajin berdoa. Walaupun Tuhan Yesus itu tidak kelihatan, tapi Tuhan Yesus itu selalu ada. Dia selalu memperhatikan kita. Mau kita lagi tidur, lagi bermain, lagi belajar, pokoknya dia itu selalu ada di hati kita. Makanya tadi dibilang lagunya, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Itu karena Tuhan selalu melihat apa yang kita perbuat. Oke adik-adik, demikian cerita yang boleh kakak sampaikan. Semoga adik-adik bisa mengerti dan bisa menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang selalu rajin berdoa. Amin, terima kasih. Adik-adik, kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepada-Mu Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau boleh Tuhan berfirman
kami boleh Tuhan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, kiranya Engkau mau Tuhan mengajari kami supaya kami rajin berdoa, supaya kami menjadi anak-anak kesayangan Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga mohon Tuhan, supaya Tuhan yang memberikan kami kesehatan, Engkau jauhkan kami Tuhan dari sakit penyakit dan mara bahaya. Biar kami boleh Tuhan sama-sama memuji memuliakan nama-Mu. Begitu juga Tuhan dengan rencana perayaan Natal kami, kiranya walaupun kami merayakan Natal di rumah kami masing-masing, biarlah Tuhan sukacita Natal tetap ada bersama dengan kami. Semoga Tuhan segala pandemi ini Tuhan bisa berakhir, supaya kami boleh kembali lagi Tuhan berkumpul di rumah-Mu untuk melakukan ibadah kami. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau mau mengampuni kami terlebih dahulu atas segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak menerima berkat-berkat-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik tadi sudah mendengarkan cerita firman Tuhan kan? Wow, luar biasa ya Tuhan Yesus itu. Benar-benar luar biasa. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita mau merayakan apa ya adik-adik? Natal. Oh, mau merayakan Natal ya? Kita coba belajar dulu yuk lagu-lagu Natal. Kita angkat lagu pujian, Hai Mari Berhimpun. Adik-adik yang di rumah, semangat ya bernyanyinya. Ayo Bang. Dan lagunya ke kakak-kakak sekolah minggu yang sudah ditunjuk. Kami masih menunggu video dari adik-adik semua. Diharap kerjasamanya dari orang tua agar kelancaran Natal kita berjalan dengan sukses. Terima kasih yang sudah menonton ibadah, yang sudah mengikuti ibadah, yang sudah like, yang sudah subscribe. Terima kasih banyak. Terus memberkati.